Selamat sore, Prof. Ing. Selamat sore. Baik, Prof. Ing, jadi sejauh ini bagaimana proses di kepolisian, Prof. Ing? Karena SPDP sudah keluar informasinya. Ya Pak, SPDP keluar, SPDP tunjukkan ke TV dan sudah ada nama-nama. Sedangkan kami baru diberi SP2HP, bukan SPDP. SP2HP yang menyatakan perkara kami naik ke tahap sidik, tetapi belum ada tersangka. Jadi ada perbedaan antara surat keputusan yang diberikan kepada kami dan yang diberikan ke Kejati. Itu menjadi pertanyaan kami, kenapa demikian? Jadi ada dua berbeda penanganan sepertinya yang Anda lihat ya, Prof ya? Ya. Baik, Anda sudah ke Bareskrim tadi, Prof. Apa yang disampaikan oleh Bareskrim soal kasus ini? Yang sudah kami laporkan itu yang lalu, yang kami itu sudah ditindak. Kami diminta untuk bertemu Kepala Subdit 4 Tipidum Polri. Nanti ke sana kami akan bertanyakan semua jalannya perkara ini yang menurut kami cukup aneh karena kami menerima surat yang berbeda ke Kejati dan kepada kami. Ada apa sebenarnya di balik semuanya ini? Dan kemudian penyidik mengatakan bahwa pemeriksaan tersangka hanya bisa 2 orang per minggu. Berarti 12 orang yang kami lakukan, pemeriksaannya itu bisa memakan waktu 6 minggu. Belum ditambah lagi dengan kemungkinan proses penyidikan ini bisa memakan waktu lebih daripada 2 bulan. Mudah-mudahan kalau ini dikenakan ada batas waktu penyidikan, dan yang menentukan batas waktu penyidikan itu dari pihak kejaksaan dan penyidik, bisa-bisa kami nanti akan pemeriksaan ini akan melewati waktu penyidikan. Kalau ini terjadi, ini yang kami khawatirkan. Kalau ini terjadi, berarti perkara kami akan dikembalikan oleh kejaksaan dan perkara kami kadaluarsa kembali. Itu yang kami khawatirkan. Oleh sebab itu, besok saya akan kembali ke Mabes Polri untuk menemui Subdit 4 dari Tipidum untuk mendapat penjelasan akan hal ini. Baik. Jadi 12 orang yang dilaporkan belum diperiksa hingga saat ini, Prof? SPDP sudah masuk ke Kejaksaan sejak tanggal 6 Mei. Sampai sekarang sudah 32 hari, belum ada orang pun tersangka yang diperiksa. Mereka katakan 2 orang per minggu, tetapi nyatanya sampai sekarang sudah 32 hari lewat, belum ada seorang pun yang diperiksa. Baik. Jadi berarti ini ada tendensi perkara akan selamat atau ditunda. Baik. Prof. Ing, bagaimana sebetulnya awalnya Anda menduga soal kasus penyerobotan tanah ini? Kapan pertama kali Anda dan keluarga mengetahuinya, Prof. Ing? Jadi begini, kami punya sebidang tanah di Kota Mobagu dengan sertifikat nomor 98 tahun 1978. Kemudian sekelompok orang masuk ke tanah kami, mengambil alih, dan untuk melegalisir tindakan mereka, mereka membuat sertifikat yang baru tahun 2009. Kemudian tanah kami sebagian sudah dijual. Nah, tahun 2017, kami kembali ke Kota Mobagu karena kami tinggal di luar Kota Mobagu, di Bogor, dan kakak saya di Kupang, untuk membereskan semua tanah kami yang ada di Kota Mobagu. Kami temui tanah kami sudah ditinggal oleh orang lain tanpa setahu kami, dan kami cek ke BPN Kota Mobagu, ternyata tanah kami sudah ada sertifikat yang baru. Dan mereka sudah jual tanah kami. Jadi tahun 2017 kami temui sudah ada orang lain. Dan sertifikat yang mereka sudah terbitkan sejak tahun 2009. Baik.
sertifikat kami berasal dari tanah adat, sedangkan sertifikat mereka berasal dari tanah negara. Padahal di lokasi tempat tanah kami itu tidak ada tanah negara. Jadi jelas ini sudah ada pemalsuan sertifikat. Jadi yang Anda temui ada 2 sertifikat dalam satu bidang tanah yang sama, seperti itu, Prof? Ya, jadi kami punya sertifikat yang sudah tahun 1998 sah dan sudah dicek sampai ke BPN Pusat oleh Propam Sulut. Kemudian ditimpa oleh sertifikat yang baru tahun 2009, sertifikat mereka dinyatakan itu berasal dari tanah negara. Padahal lokasi itu adalah tanah adat. Karena berasal dari tanah kerajaan. Baik. Selama 4 tahun upaya apa setelah ke BPN, upaya apa lagi yang Anda dan keluarga lakukan, Prof? Selain ke lapor pidana, usaha yang kami lakukan adalah membuktikan bahwa sertifikat mereka itu adalah palsu. Jadi kami menggugat BPN Kota Mobagu ke PT UN. Kami menggugat mereka karena mengapa tanah kami yang sudah ada sertifikat, kemudian Kota Mobagu menerbit kembali sertifikat yang lain di atas tanah kami. Jadi kami tidak gugat ke pengadilan negeri karena perkara ini bukan perkara perebutan sengketa tanah, hak milik, tetapi ini adalah pengambil alihan tanah kami dengan membuat sertifikat yang baru. Di PT UN dikabulkan? Dan PT UN sudah menang sampai kasasi, sertifikat lawan sudah dicabut, bahkan keputusan PK sudah ada. Jadi artinya saat ini sertifikat Anda yang sudah sah tentunya setelah dengan putusan dari Mahkamah Agung, mengapa melaporkan tindak pidana? Apa yang terjadi di sana, Prof? Sebenarnya bersamaan dengan PT UN, kami tempuh juga pidana. Karena kami selain mengembalikan hak milik kami, kami juga meminta supaya yang membuat perampasan tanah ini bertanggung jawab. Karena tanah kami sudah dijual, sudah ada orang lain yang tinggal di tempat itu. Kami tidak mau berurusan dengan orang-orang yang tinggal di tempat itu. Baik. Itu sebabnya kami lapor ke pidana, minta pertanggungjawaban orang-orang yang merampas tanah kami. Ada dugaan permainan mafia tanah ya, Prof. Ada berapa orang, Prof, yang mengalami hal serupa bersama Anda yang melapor ke Bareskrim hari ini, Prof? Hari ini ada 8 orang. Dan sebagian dari Balikpapan. Kemudian kemarin sama dengan saya yang melapor pada waktu minggu yang lalu. Jadi memang dari berbagai daerah biasanya akan melapor ke SKMTI dan bersama-sama kami datang ke Mabes. Jadi banyak juga yang mengalami hal serupa soal penyerobotan tanah oleh mafia di FKMTI ini, Prof? Ya. Proses hukum yang sudah mereka lakukan juga buntu, Prof? Yang mereka lakukan? Ya, proses hukum yang mereka ikuti untuk mengembalikan hak mereka buntu juga sama, Prof. Banyak yang seperti itu. Ya, caranya juga sama, ada yang pengadilan negeri, ada yang ke sana. Baik. Prof, apa yang warga harus waspada soal adanya mafia tanah ini seperti dengan apa yang dialami Anda? Apa yang harus warga jeli? Seperti apa? Karena dokumen juga tentu sudah dimiliki, Prof, ya? Ya, dokumen sudah dimiliki. Jadi dokumen sudah dimiliki. Sebenarnya dengan ada dokumen yang ada, kan seperti Bapak Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah. Berarti kan hak milik itu sudah ada berdasarkan sertifikat tanah yang kami punya. Hanya bergantung ini bisa terjadi saat ada permainan oknum-oknum besar. Dan dalam proses di sana, sudah 4 tahun berjalan berarti ada permainan oknum-oknum kepolisian. Makanya kami ini tidak jalan. Baik. Dan Anda juga tidak merasa telah menjual sebidang tanah yang Anda miliki di sana, Prof, ya? Ya. Kami tidak menjual,
Bahkan ada penjaga kebun kami, Oke. karena kami jauh ada penjaga kebun kami diusir. Kemudian diambil alih, ditempati, buat sertifikat yang baru, lalu itu mereka lakukan. Prof, kemarin juga sempat berkirim surat terbuka kepada Presiden dan Kapolri. Seperti apa itu isinya, Prof? Isinya, kami mengadu mengenai proses penyelesaian perkara kami di pidana kepolisian. Karena perkara kami sejak tahun 2017 dan sudah 3 kali kami melapor dengan kasus yang sama. Sudah 5 Kapolda yang menangani perkara ini belum selesai. Baru pada Kapolda yang kelima ini, perkara kami boleh naik ke tahap sidik. Baik. Sejak laporan kami yang pertama, Baik. itu sudah pidana. Baik. Tapi tetap diabaikan oleh penyidik, sekalipun itu perintah dari Wakapolda. Baik. Nah, sekarang ada Kapolda yang baru, baru dinaikkan ke tahap sidik. Baik, semoga kasusnya cepat bisa diselesaikan. Terima kasih Prof. Terima Ing kasih, Pak. Mokoginta, korban mafia tanah yang juga guru besar IPB telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.